Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ali Permana Wiguna. Kita akan membahas tentang menganalisis konsep usul fikih untuk kelas 12 IPS 1, 2, dan 3 Madrasah Aliyah Negeri Kota Waringin Timur. Baik, mari sama-sama awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, semoga selalu sehat. Yuk kita awali dengan prawacana. Jadi ada ini pohon, di sini dianggap adalah akar ya, sebagai sumber dari makanan sebuah pohon. Jadi akar ini diartikan fondasi dasar ya, dasarnya Al-Quran hadis, kemudian ditopang oleh ilmu nahu, sorof, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu-ilmu keagamaan yang lainnya. Kemudian di sini ada batang ibaratnya sebagai pemprosesan makanan ya. Kemudian nanti akan sampai ke uh, ranting, kemudian ada buah, ada daun-daun. Hasil daripada pemprosesan, nah pemprosesannya adalah usul fikih, hasil prosesnya adalah fikih. Baik, kita lanjut. Kita akan mempelajari tentang konsep usul fikih yang meliputi pengertian, objek, ruang lingkup, dan tujuan. Kemudian pengertian usul fikih ya, pengertian usul bentuk jamak ya. Usul adalah bentuk jamak dari kata asal yang artinya pokok, sumber, dalil berdirinya sesuatu, atau berarti pula sesuatu yang menjadi dasar membina atau membangun sesuatu. Al-aslu sesuatu yang dibina dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Bisa juga demikian. Lebih tegas, al-aslu adalah peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah yang menjadi dasar pembinaan sesuatu. Kemudian pengertian fikih berasal dari kata faqih yafqahu yang artinya paham, dan kata fikun sendiri berarti pemahaman. Apabila digabungkan, jadi kata usul fikih, kata usul dan fikih dapat diartikan sebagai peraturan dan kaedah-kaedah yang menjadi dasar pembinaan fikih. Jadi yang menjadi dasar adanya fikih itu adalah usul fikih. Cara merumuskan fikih adalah usul fikih. Jadi fikih hasil, usul fikih proses. Nah, ilmu usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang dipergunakan dalam usaha istinbat atau mengeluarkan hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi mengeluarkan hukum dari hukum syariat yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ini ada definisi yang menarik, misalnya usulul fikhi hiyal qawaidul kulliyata allati yatawasalu biha ila fahmi nususil kitabi was sunnati. Usul fikih adalah kaidah-kaidah kuliah yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nas Alkitab dan as-sunnah. Objeknya kalau fikih adalah mukallaf, yaitu orang yang dikenai hukum yang syaratnya adalah muslim, balik dan berakal. Kemudian nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Apa perbuatannya, kemudian hukumnya apakah baik, jelek, pahala, dosa, ya, wajib, sunnah, makruh, haram, mubah misalnya, dan seterusnya. Itu objek fikih. Nah, kemudian objek usul fikih adalah syariat. Ya, syariat yang bersifat kuli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum. Baik dalil-dalil hukum itu menyangkut dalil-dalil hukum nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis ataupun dalil-dalil yang ijtihadiyah. Baik, lafadz nas dari segi bentuknya, ada lafadz nas dari segi cakupannya. Ini nas Quran dan hadis maksudnya. Lafadz nas dari dilalahnya. Lafadz nas dari segi jelas dan tidak jelasnya. Jadi lafadz Quran itu macam-macam bentuknya, cakupannya ya. Dalalahnya, kemudian segi penggunaannya, kemudian kaitannya dengan makna hukum, pembagian hukum dan subjek serta objek hukum. Kemudian termasuk juga dalil ijtihadiyah ya yang menjadi objek usul fikih, yaitu al-ijma ya kesepakatan para ulama, al-qiyas perbandingan, metode perbandingan, al-istihsan ya menganggap sesuatu baik, maslahah, bersalah ya kebaikan semua,
al-istishab, hukum lama tetap berlaku kalau belum ada hukum baru yang menggantikan hukum yang lama itu. Saddu dzari'ah adalah menutup jalan kepada sesuatu yang membawa kepada kejelekan. Jadi sesuatu sebenarnya tidak dilarang, tapi itu bisa membawa kepada kejelekan, maka itu dilarang. Misalnya main kartu. Nah, itu kan bisa membawa kepada hal-hal yang negatif, misalnya main judi atau melenakan waktu. Kemudian al-urf ya. Jadi budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang baik, syar'u man qablana, ada syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi nabi-nabi terdahulu itu juga menjadi objek kajian usul fikih. Ya, yang mana yang bisa terus dilakukan, yang mana yang tidak. Misalnya yang terus dilakukan khitan, kemudian haji, kemudian tawaf sa'i dan sebagainya. Kemudian yang tidak dibolehkan misalnya adalah ketika taubat, misalnya umat Nabi Musa itu bunuh diri atau saling membunuh. Kemudian ketika umat Nabi Musa pakaiannya terkena najis, maka pakaian yang terkena najis itu digunting. Maka itu tidak menjadi syariat bagi kita. Kemudian madhab sahabi. Ini juga adalah bagaimana madhab para sahabat. Kemudian ruang lingkup ilmu usul fikih ada hukum syar'i, ada sumber hukum, kaidah-kaidah mengeluarkan hukum, dan ijtihad. Ini nanti kita bisa bahas berikutnya. Nah, kemudian tujuan mempelajari usul fikih, mengetahui proses pengambilan atau keputusan hukum dari dalil-dalil nas dan alasan-alasannya. Kemudian mengetahui mana yang disuruh mengerjakan dan mana pula yang dilarang mengerjakan. Untuk mengetahui hukum-hukum syariat Islam dengan jalan yakin, pasti, ya, qat'i, atau dengan jalan zon, dugaan perkiraan atau zonni. Kemudian untuk menghindari taklid, mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui alasan-alasannya. Jadi kita mempelajari usul fikih ini seperti itu. Ini tujuannya. Baik, sebagai gambaran adalah ketika ini ada hukum syar'i, Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kemudian di sini ada problematika yang muncul. Yang problematika itu tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, belum ada, maka ini menjadi objek kajian usul fikih. Nah, harus ditopang oleh ilmu keagamaan seperti tadi, ilmu tafsir, ya, asbabun nuzul, munasabah ayat, dan seterusnya, ilmu hadis, kemudian juga bahasa Arab, nahwu shorof, dan sebagainya. Kemudian juga memahami ijma, qiyas, istihsan, istishab. Kemudian juga bisa ditambah dengan ilmu pengetahuan modern. Jadi tidak cukup hanya misalnya masalah sholat pakai masker, tidak cukup dengan ulama, tapi juga para dokter, para epidemiolog, para sosiolog, psikolog, dan seterusnya yang mereka terlibat dalam perumusan hukum. Kemudian ketika dirumuskan di sini, ya, para ulama, para ahli-ahli kesehatan, misalnya, maka akan muncul fikih hasilnya. Nanti hasilnya bagaimana? Apakah wajib, sunnah, mubah? Apakah sah sholat pakai masker? Apakah sah sholat jamaah berjarak, dan seterusnya. Ini sebagai gambaran. Kemudian berikutnya adalah kita coba proses yang nyata yang seringkali mudah kita untuk memahaminya. Di dalam Quran bahwa disebutkan khamar hukumnya haram, ya, karena dia memabukkan, dia juga perbuatan syaitan, ya. Nah, itu nasnya jelas. Nah, kemudian di sini ada sesuatu yang belum ada hukumnya, yaitu misalnya mengkonsumsi ganja, sabu-sabu, zenit, dan sejenisnya. Lalu diproseslah oleh usul fikih, ya, para ulama, para ahli kedokteran juga kaitannya dengan ganja, sabu-sabu. Karena itu juga sebenarnya ada manfaat, tapi misalnya untuk kesehatan, untuk kedokteran, untuk membantu orang yang sedang dioperasi atau akan dioperasi, itu sangat membantu. Nah, kemudian dilakukanlah metode. Ketika itu tidak semestinya dilakukan, artinya mengkonsumsi ganja bukan untuk proses yang benar, penyalahgunaan, maka itu memabukkan dan itu sama dengan khamar hukumnya. Jadi sama-sama ada ilat atau kesamaan ilat, ya, yakni khamar dengan ganja, sabu-sabu dan jadid, yakni sama-sama memabukkan. Maka hukum fikih hasilnya, ya, hukum daripada ganja, sabu-sabu dan zenit itu adalah haram. Jadi ini adalah salah satu contoh proses usul fikih. Mungkin itu yang
saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.